Bapak terima kasih tentunya pertama saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan CNBC Indonesia karena keterbatasan waktu juga mungkin tadi saya langsung teringat kata-kata Bapak, jika fundamentalnya baik, jika secara performa baik, berarti kan yang menyebabkan utama dari kegamangan dan ketidakpastian ini adalah sentimen dan persepsi. Berarti komunikasi ya Pak ya, apa yang menurut Anda telah berjalan dengan baik dan aspek apa juga yang masih perlu dibenahi dalam hal komunikasi publik mengenai persepsi dan sentimen yang sampai ke market dan akhirnya mempengaruhi market Pak secara keseluruhan? Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya. Makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar. Komunikasi bisa dilakukan oleh LPS karena ekonomi kita ini di Indonesia itu kan biasanya cuma didasarkan kepada 4 kelompok Pak, yang ada di KSSK, OJK, kemudian selaku pengawas di semua industri jasa keuangan, kemudian Bank Indonesia selaku monetary policy makers, kemudian Menteri Keuangan, berikutnya adalah LPS. Lah, kalau mereka masing-masing secara bergiliran memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat, saya sudah menyampaikan kepada mitra kami di DPR, kebetulan Komisi 11 itu mitranya Menteri Keuangan, Bank Indonesia, LPS, OJK, dan Pak Inarno ini salah satu mitra kita di DPR, dan kita selalu meminta untuk menyampaikan hal-hal yang positif ini, tanpa kemudian kita menyembunyikan hal-hal apa yang menjadi tantangan kita. Kalau pasar yang makin lama makin dewasa, seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental. Bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa. Ini tantangan kepada semua pelaku pasar. Apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada? Ya, mohon maaf, saya harus sampaikan. Masa hanya merespon pengunduran diri pejabat negara, kemudian responnya begitu. Nasib bangsa ini harus kita pertaruhkan. Itu. Bangsa sebesar ini. Itu. Presiden bisa berganti. Gitu. Karena proses demokrasi. Dan seharusnya semua harus tahu. Kalau presiden bisa berganti melalui proses demokrasi, orang-orang di bawah presiden ini juga bisa berganti kapanpun. Sesuai proses yang ada. Dan ini tidak perlu menjadi spekulasi dan rumor yang berlebihan. Itu yang perlu saya. Perbaikan komunikasi itu sangat penting. Untuk itu harapan saya sebagai politisi, sebagai Ketua Komisi 11, tadi Pak Inarno juga menyampaikan dalam keynote speech hal-hal yang sangat positif terjadi. Bagaimana capital market kita itu bergerak dan tumbuh. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan juga bisa memperjelas situasi fiskal kita. Ya. Gubernur BI juga menyampaikan. Dan tadi mungkin nanti sebentar lagi LPS juga akan merilis data-data mereka. Menurut saya itu akan ketemu format yang baru ke depan bagaimana pasar itu dibikin confident secara bergantian oleh masing-masing otoritas ini. Jadi confidence mengenai pasar ini dibentuk oleh persepsi yang memang sumbernya adalah komunikasi yang baik kepada publik ya Pak ya. Jadi memang harapannya dengan ada forum-forum seperti ini sampailah kepada publik bahwa memang pasar kita memiliki fundamental yang baik, performa yang baik dan jangan sampai persepsi atau isu itu mengubah dinamika yang ada dan memberikan ketidakpastian lebih lagi. Begitu ya Pak Misbakun. Betul. Gini. Musuh utama kita adalah ketidakpastian. Situasi ketidakpastian itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Jangankan dalam pasar, kita berangkat dari rumah ke kantor itu penuh ketidakpastian jalan mana yang macet. Dan kita depend on kepada apa? Google Maps. Mana yang merah, mana yang hijau dan sebagainya. Mana yang kita hindari, jalur yang mana. Dan itu butuh kecerdasan kita bagaimana kita mengantisipasi. Sebenarnya memprediksi itu harus didasarkan pada situasi yang kredibel. Oh, kalau misalnya lampu merah ini sudah tahu sumber kemacetannya, pasti orang akan berangkat lebih pagi atau menghindari jalur itu dan sebagainya. Lah, inilah kalau menurut saya sama. Ketidakpastian dunia makin lama makin kita hadapi ke depan.
Tapi apakah ketidakpastian saat ini tidak dialami oleh periode-periode sebelumnya? Kita menghadapi situasi yang sama. Cuma penyebab ketidakpastiannya selalu berubah. Penyebab ketidakpastiannya. Penyebab ketidakpastian yang selalu berubah. Kita dulu menghadapi situasi apa sih? Sebelumnya COVID. Setelah itu perang Rusia. Setelah itu kita ketemu situasi Trump. Sebelum itunya Trump jilid 1. Dan sebelumnya. Dan situasi ketidakpastian itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Itu. Baik Pak, izin saya ingin bertanya Pak. Kemarin kan Bapak sempat kesini dengan para pimpinan DPR. Itu memang ada suatu keadaan terjadi trading halt. Dalam hal ini, trading halt ini terjadi di 2 hari lalu pernah juga terjadi di COVID, dan pernah terjadi juga di tahun 1998. Dan pada saat itu pimpinan DPR hadir ke sini, Pak Misbakun juga hadir di sini. Dan menariknya kedatangan Bapak dan setelah kedatangan Bapak-bapak sekalian itu langsung rebound Pak IHSG gitu ya Pak ya. Langsung kembali lagi penipisan pelemahan, terjadi penipisan pelemahan. Izin saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang rekan-rekan dan Bapak-bapak pimpinan sampaikan ketika Anda hadir di sini, dan sebenarnya message apa yang berusaha Anda sampaikan sampai Anda dan pimpinan DPR-nya memutuskan untuk hadir langsung ke Bursa Efek Indonesia? Dalam situasi chaotic minor, saya mengatakan ya, situasi seperti itu perlu penguatan kepada otoritas. Pak Iman sebagai Dirut Bursa, Pak Inarno kebetulan ada di sini juga pada saat itu, perlu kita berikan penguatan kepada otoritas ini bahwa mereka di backup penuh oleh stakeholder-nya. Bahwa jangan sampai mereka kemudian losing confidence. Pada situasi itu, kalau otoritasnya losing confidence dan kurang dukungan, saya yakin itu akan membuat mereka juga grogi. Tetapi kita hadir itu adalah untuk memberikan penguatan. Kita tidak ingin melakukan intervensi apapun, tapi justru ingin memberikan penguatan. Dan perlu juga bertanya kepada pasar, sebenarnya apa yang membuat mereka melakukan koreksi begitu dalam? Baik. Kita perlu bertanya. Kemudian lahirlah rumor-rumor yang seperti itu. Kita bertanya, nah, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita dalami? Ya, makanya saya hari ini perlu melakukan pendalaman untuk memberikan respon yang lebih dalam lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Orang mempertanyakan mengenai Danantara. Orang mempertanyakan mengenai penerimaan pajak yang berkurang. Apakah itu keadaan yang sumir atau keadaan yang faktual? Dan ini kan perlu dijelaskan. Dan inilah kalau menurut saya komunikasi ke depan harus kita perbaiki. Dan kita tidak ingin politik itu selalu menjadi beban. Kita ingin menjadi politik itu salah satu yang bisa menjadi solusi. Politik yang akomodatif itu bisa menjadi sebuah tawaran-tawaran berikutnya supaya apa? Supaya masyarakat tidak melihat politik itu selalu dalam perspektif, ini orang politik ini, orang politik. Selalu dalam konotasi negatif. Padahal kita di politik itu selalu ingin bagaimana politik itu membangun manfaat buat masyarakat. Gitu. Ya. Itu. Jadi a message that we stand by our side gitu ya dalam hal ini ya Pak ya. Ketika Anda menyambangi Bursa Efek Indonesia ya Pak. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa kita hadir di tengah-tengah ketika situasi itu agak rumit, ya minor chaotic seperti itu. Padahal situasi seperti itu jangan sampai kemudian Indonesia digambarkan, Indonesia sedang mengalami krisis, Indonesia mengalami proses ketidakpercayaan, Indonesia mengalami situasi yang mohon maaf quote unquote dikatakan gelap, sebagainya. Bahkan kemudian isu-isu yang jauh transmisinya dari pasar modal, dan belum diputus, itu dijadikan isu, yaitu isu apa? Undang-undang TNI. Kemudian, kan itu kan transmisinya sangat jauh. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang disegani di dunia, itu menimbulkan kekhawatiran siapapun di dunia.
Karena apa? Kalau kita punya tetangga, Pak, kalau Bapak punya karir bagus dan sebagainya, ada tetangga, teman atau kerabat gitu. Selalu ada di Indonesia itu ada istilah SMOS, Pak. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Iya, Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Juga demikian di dalam pergaulan dunia. Indonesia yang maju, Cina yang maju, itu membuat beberapa kompetitor juga tidak happy, Pak. Makanya kalau bagaimana saya merusak situasi Indonesia itu apa? Dengan persepsi. Ya. Bagaimana mungkin, Pak, kemudian gara-gara MBG kita kemudian dikasih underweight karena kesinambungan fiskal. Yang tidak dipercaya harga saham korporasi, Pak. Transmisinya fiskal ke saham ini. Ya saya tahu, semua komponen di dalam ekonomi itu mempunyai relasi. Tapi relasinya seberapa pendek dan seberapa jauh bisa kita ukur. Kabelnya ini antara sini dan sana itu seberapa jauh. Ya. Dan harusnya para analis pasar ini tahu tentang hal yang seperti ini. Bukan malah membesar-besarkan rumor. Baik. Itu yang terjadi. Pak Misbakun, adakah arahan mungkin Pak dari DPR pada para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia, analis pasar dan lain-lainnya, agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di pasar modal dan juga mengenai governance yang baik mengenai tata kelola pasar keuangan Indonesia? Satu jawabannya, be smart. Anda harus cerdas. Ini isu rumor dipakai untuk menjatuhkan Indonesia, membangun sentimen profit taking atau apa. Itu aja. Be smart. Itu. Kalau Anda tidak mempunyai kecerdasan, maka Anda akan menjadi followers terus. Ya. Dan Anda akan dipermainkan. Anda bukan price maker, tapi Anda follower di dalam price itu. Jadi justru di keadaan ini kita harus merapatkan barisan bersama and bersama-sama mengalami to weather the storm gitu ya Pak ya. The second one, your nationalism. Anda boleh menjadi seorang yang mencari keuntungan di pasar modal, tapi harus Anda punya jiwa merah putih di dalam diri Anda. Jangan malah membuat dinamikanya semakin berlarut. Dan ini adalah sebuah challenge tersendiri. Baik. Itu. Karena apa? Ini adalah IDX Indonesia Stock Market. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Misbakun. Bapak, saya ingin izin waktunya Bapak agar ada pertanyaan dari audience, dari floor. Izin mungkin saya hanya sediakan sekitar 1 atau 2 penanya saja karena keterbatasan durasi. Silahkan Bapak dan Ibu para hadirin di Capital Forum 2025 untuk dapat menanyakan pertanyaan apapun kepada Bapak Muhammad Misbakun di kesempatan kali ini. Ya Bapak yang di sana hanya 2 penanya, saya sediakan waktu. Ya, sudah ada 2 penanya, mohon dibantu diberikan mic, nama, instansi dan pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Misbakun. Saya Surya Dharma. Bisa Pak? Ya. Saya Surya Dharma dari Samuel Sekuritas Pak. Saya tertarik sekali dengan dukungan Bapak Pak ya. Terima kasih tadi sudah banyak dukungan. Cuma saya hanya menyampaikan saja apa yang terjadi Pak di market ini ya. Karena kita sebagai pelaku pasar modal juga jadi tahu apa yang terjadi ya selama ini Pak ya. Yang Bapak katakan tadi persepsi itu memang benar. Ya bahwa pasar modal kita ini kan sesuatu yang sangat penting Pak ya. Yang merupakan barometer terhadap real sector ke depannya itu seperti apa. Jadi orang melihat pasar modal ini sebagai cerminan Pak. Kedepannya itu apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi memang diperlukan suatu komunikasi yang baik juga, khususnya dengan bantuan Bapak gitu Pak ya, tentang pentingnya pasar modal ini gitu Pak. Karena selama ini sejauh ini saya lihat masih banyak komentar-komentar yang tidak menganggap bahwa pasar modal kita ini penting Pak. Jadi komunikasi itu memang sangat diperlukan Pak. Saya mohon bantuannya Pak Misbakun juga gitu ya untuk disampaikan juga kepada tim. Nah kemudian yang kedua memang mengenai persepsi itu kita tidak bisa memaksakan Pak bahwa persepsi itu bisa berubah Pak. Karena orang-orang bisa berpersepsi banyak rumor dan sebagainya Pak. Itu tuh kita tidak bisa memaksakan bahwa wah kamu salah nih persepsinya ini. Ya, jadi menangkapnya itu memang nggak bisa kita paksakan, tapi yang bisa kita lakukan adalah merubah persepsi itu dengan cara yang
yang bisa meyakinkan orang itu, Pak. Jadi kalau kita misal satu arah, wah kamu salah nih, harusnya seperti ini gitu, itu mungkin kurang bisa berjalan dengan baik, Pak. Karena memang nggak gampang sih buat merubah persepsi ini. Nah yang terjadi di belakangan ini memang saya lihat adalah akumulasi, Pak ya. Jadi bukan cuma rumor ada pejabat mundur, saya pikir sih kalau kondisi normal sih itu nggak ada masalah, Pak. Cuman karena kita ini sekarang memang sedang tertekan karena asing keluar, ya kalau kita lihat year to date itu 30 triliun rupiah apa yang keluar dari pasar modal ya. Jadi asing itu memang keluar, jadi kita memang sangat perlu dukungan dari retail dapat dari domestik lah. Ya, bursa sudah dengan OJK sudah mengeluarkan aturan mengenai buyback, itu saya pikir sih bagus. Tapi itu hanya membantu untuk investor lokal kan Pak. Investor asing saya lihat sih masih negatif gitu. Jadi memang yang pertama perlu dilakukan adalah komunikasi dari pemerintah khususnya Pak, mengenai bahwa pasar modal kita ini memang penting gitu. Ya, jadi dengan berjalannya beberapa krisis segala itu kan pasar modal kita selalu menjadi barometer gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Syura Dharma, kita berikan tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Lalu juga penanya kedua langsung Pak, agar bisa singkat lebih durasinya di kesempatan kali ini. Silahkan Mas untuk pertanyaannya. Selamat siang Pak Misbakun. Perkenalkan saya Davi Sutianto Pak, Ketua Umum Davi Sutianto, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia Pak. Jadi memang kami di Asosiasi Analis juga sudah memantau ini sudah cukup lama Pak. Makanya kami sejak tahun lalu sudah memantau mengenai sentimen dari pelaku pasar. Dan sayangnya Pak, bulan ini Pak, rilis terakhir sentimennya memang benar-benar turun Pak. Jadi optimisme pelaku pasar memang turun. Nah pada saat kami mendalami lagi turunnya kenapa? Lebih karena memang rumor dan isu dan persepsinya Pak. Jadi kalau fundamental kami ngecek semua untuk data-data perusahaan Pak. Fundamental so far masih so good Pak, tidak banyak fluktuasi yang terjadi. Tapi memang dari sisi sentimennya dan dalam hal ini memang kami melihat salah satunya adalah penyampaian komunikasi yang kurang efektif mungkin. Oh, penyampaian komunikasi. Ya, penyampaian komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu kami juga sudah melihat Pak, memantau Pak, bursa sangat proaktif sekali ya, dan OJK sudah mengumpulkan kami beberapa kali menyampaikan hal-hal yang positif dan bahkan sudah mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu adalah menunda pelaksanaan short selling dan kemudian kemarin sudah mengizinkan untuk buyback tanpa RUPS. Nah inilah yang kami nantikan Pak. Oleh karena itu nanti harapan kami Pak dari asosiasi adalah pemerintah bisa memberikan banyak stimulus maupun sentimen positif ke market agar Pak kami siap Pak untuk mendeliver sentimen positif tersebut Pak. Cuman kalau memang komunikasinya di hari-hari tidak banyak yang positif kan juga sulit juga untuk menyampaikan optimisme tersebut Pak. Sekian dari saya Pak. Mas David terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan untuk Mas David. Silakan Pak jawaban singkatnya untuk 2 penanya kita dan tanggapan dari Anda. Terima kasih Pak Surya dari Samuel Sekuritas. Mungkin saya minta maaf Pak, mungkin saya terlalu antusias seakan-akan saya menghakimi persepsi. Saya tidak dalam posisi sedang menghakimi, tapi saya sedang ingin menyampaikan begini Pak. Ada situasi-situasi persepsi itu kenapa kemudian lebih utama dari situasi yang fundamental. Itu. Sehingga kalau, mohon maaf Pak ya, jangan sampai kemudian yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa pasar modal ini sebagai barometer, salah satu barometer ekonomi kita, itu kemudian dibangun berdasarkan persepsi, bukan dibangun berdasarkan hal-hal yang fundamental. Sehingga kemudian makin menjauhkan kita kepada situasi yang arahnya positif. Karena apa? Semua orang selalu mengatakan, oh nanti ini artificial, tidak real, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian angka-angka yang dibentuk di sana itu bukan angka yang real, tapi angka-angka yang dibangun berdasarkan persepsi. Itu. Lah ini sama yang disampaikan oleh Pak David juga tadi. Nah, saya setuju bahwa kita mempunyai beberapa akhir ini ada komunikasi yang kurang kontinu. Ada kemudian lag di sana, ada keterlambatan. Misalnya Menteri Keuangan Januari harusnya mengumumkan APBN kita yang biasanya kontinu diumumkan, kemudian publik bertanya. Ketika Menteri Keuangan menyampaikan respon bahwa ya karena kami harus menyelesaikan postur terakhir setelah efisiensi itu seperti apa. Ini kan ada Pak membahas APBN dalam siklus normal. Bapak-bapak saya kasih tahu. Saya ini kalau membahas siklus APBN itu bulan Mei pemerintah tanggal 20 itu mengumumkan KEM PPKF.
kerangka ekonomi pokok-pokok kebijakan fiskal. Kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu 20 Mei itu diumumkan. Sebelumnya kita itu rapat dengan Bappenas itu mengenai RPJMN, rencana jangka menengah, dan RKP Pak, rencana kerja pemerintah setahunan. Dan itu dikombinasikan nanti di KMPPKF. Setelah KMPPKF itu jadi, itu di sana itu ada pagu indikatifnya APBN yang kita bahas sampai di bulan Juli Pak. Setelah itu di bulan Agustus Presiden pidato itu menjadi nota keuangan dan kita bahas sampai bulan Oktober itu menjadi pagu nominatif APBN yang tadinya RAPBN menjadi APBN. Bayangin rally-nya itu panjang Pak, mulai dari Mei 20 sampai Oktober atau September Oktober. Kemudian ketika Bapak Presiden menginstruksikan itu harus dilakukan efisiensi dalam hitungan Januari sampai, bayangin Pak. Lah, inilah postur baru itu kan harus diumumkan di APBN kita. Menteri butuh waktu, Pak. Makanya kan awal-awal saya mendapat tugas untuk melakukan komunikasi publik, saya sampaikan volume APBN tidak berubah. Presiden ingin APBN lebih produktif. Presiden menyatakan subsidi tidak berubah, baik itu energi maupun listrik, dan kemudian bansos tidak berubah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang perlu dikhawatirkan tidak ada. Karena volume APBN tidak berubah, defisit tidak berubah. Lah inilah kalau menurut saya komunikasi inilah yang harus saya sampaikan. Saya hadir ini dalam rangka membantu komunikasi itu Pak. Mungkin pesan juga untuk CNBC Indonesia agar memberikan komunikasi yang baik ya Pak ya berarti. Makanya ngajak itu. Tentunya Pak, kalau saya datang ke sendiri saya Mas CNBC, ini orang ngapain ini pidato sendirian? Lah kalau forumnya dibikinkan oleh CNBC, terus ada Pak Iman, Pak Inarno, gitu kan, akan lebih menarik. Oh, ada penyelenggaranya yang kredibel juga, dan ada prominent people, person dan sebagainya yang hadir di sana, dan pendengar-pendengarnya juga sangat kredibel. Saya yakin itu pelan-pelan akan persepsi itu akan kita baik. Bangun dengan yang lebih positif gitu Pak. Jadi kombinasi Pak, saya yakinlah di pasar ini akan selalu terjadi spekulasi Pak. Karena sifat pasar itu selalu begitu. Sifat pasar selalu begitu. Ada sebagian fundamental yang dipakai, sebagian rumor, karena bagaimanapun juga kalau pasar itu tanpa gejolak mereka nggak menarik ini pasar. Itu. Ini bukan kuburan, ini pasar modal gitu. Itu lah selalu ramai dengan dinamika. Tapi kalau ya, kemudian Pak, ya. Kalau pasar terlalu nggak volatile, terus nggak ada yang dapat untung, semuanya baik-baik saja gitu kan, ya nggak perlu bikin bursa saham kata orang kan, suruh bikin kuburan aja katanya kan. Itu lah ini kan yang menarik. Tapi jangan sampai kemudian angka-angka yang bergeser dan memainkan itu adalah bukan fundamental. Ya, gitu. Ya. Sudah cukup jelas ya Pak. Jadi stick to the fundamentals ya Pak, dan komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan persepsi yang ada. Karena kembali lagi seperti yang disampaikan, data-data makroekonomi yang ada di Indonesia itu masih begitu solid, apalagi dibandingkan dengan emerging countries lainnya dan negara lainnya yang ada di dunia, kita malah beacon of hope ya Pak ya di tengah gloomy-nya ekonomi. Satu tadi yang Bapak sampaikan, ada asing yang pull out. Jangan sampai Pak kita kemudian ikut-ikutan asing dalam rangka menjadi bagian yang tidak ingin Indonesia itu maju. Okay. Pak Prabowo ini dipilih oleh rakyat dalam sebuah pilihan paling banyak suaranya dalam sejarah politik Indonesia, pilihan presiden. Politik dunia juga ya Pak ya, 98 juta pemilih. Itu. Dan kemudian beri kesempatan untuk menata Republik ini dengan program-program beliau. Ini beliau baru bekerja belum setengah bulan Pak. Belum setengah tahun. Ya almost setengah tahun lah. Dan masih panjang waktu yang ada. Baik. Lah, jangan sampai kemudian di awal sudah diberikan persepsi-persepsi yang tidak membangun confident. Tidak menunjukkan seakan-akan situasi pasar itu bagaimana gitu. Ada persepsi. Biarlah politik bermain politik, Pak. Jangan kemudian politiknya digeser ke pasar. Ke pasar, itu. Kalau kita main politik di DPR udah biasa Pak, kita hadepin Pak. Itu gelanggangnya ini kemudian diperluas sampai ke pasar gitu. Battlefield-nya itu kan, battleground-nya itu digeser kemana-mana ini kan, wah kita terpaksa harus jaga ini battleground yang lain gitu lah. Saya hadir di sini dalam rangka
supaya battleground ini tidak dibakar di mana-mana, Pak. Baik. Lumbung politiknya kalau mau bakar-bakaran ya dalam artian itu ya, mau bakar-bakaran emosi, bakar-bakaran ardu argumentasi dan sebagainya, cukup di DPR aja. Gitu. Jangan sampai Jangan kemudian ke IDX. argumentasi yang sifatnya rumor dan sebagainya dibawa ke pasar gitu loh. Itu. Baik. Jadi kasih yang positif di pasar, bangun fundamental yang bagus, sentimen-sentimen itu diukur manalah yang bisa dipakai untuk mempengaruhi harga. Baik. Itu aja, Pak. Kita kasih apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Misbahkun. Bapak, di kesempatan kali ini izin saya ingin meminta closing statement dari Anda. Emphasize lebih besar lagi bagaimana DPR memandang pasar modal terkait kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan seperti yang tadi Pak Surya juga sudah sampaikan. Dan juga Pak, ini ada sedikit pertanyaan dari tim riset CNBC. Jadi tadi titipan Pak, saya jadi suruh nanyain ke Bapak. Waktu itu Bapak sempat menyampaikan bahwa ada rencana DPR untuk merevisi terbatas Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK. Mungkin ada update tersendiri Pak di kesempatan kali ini. Ini yang sebelum closing statement saya sampaikan. Kita memang ada rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang P2SK itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Karena ada perintah dari Mahkamah Konstitusi tentang dua hal. Judicial review yang meminta kita untuk melakukan perubahan. Pertama, penyidik sektor keuangan yang tadinya penyidik tunggal itu kemudian dihapuskan frasa penyidik tunggal itu kemudian penyidik sesuai yang ada di KUHP. Kemudian yang kedua, mekanisme penganggaran di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang tadinya anggarannya itu melalui mekanisme penetapan di Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan, kemudian diminta dibahas sebagai lembaga, dimaknai bahwa LPS adalah lembaga independen, maka anggarannya harus ditetapkan seperti BI, OJK, maka LPS penetapan anggarannya ada di DPR, di Komisi 11. Nah, ini. Hanya itu yang ingin kita rubah. Kemudian kita ingin memanfaatkan kesempatan itu, tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam. Memang kita sedang melakukan proses itu. Tetapi item yang dua itu, yaitu item mengenai penyidik di sektor keuangan dan kemudian mekanisme anggaran LPS. Berkembang rumor, fungsi BI akan dirubah dan sebagainya. Kita sedang membicarakan, tapi belum memutuskan. Itu. Makanya kita tidak mau itu dijadikan spekulasi. Sedang membicarakan tapi belum memutuskan. Karena kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita ingin memperkuat peran Bank Indonesia itu lebih bold, lebih kuat lagi. Kita berikan penguatan peran pertumbuhan, karena peran pertumbuhan yang ada saat ini adalah pertumbuhan dalam rangka berkesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita ingin, walaupun Bank Indonesia itu adalah lembaga yang independen, tetapi kita sampaikan dia independen di dalam proses, tapi tidak independen di dalam tujuan kita bernegara. Kita punya konstitusi negara yang harus diikuti oleh semua lembaga negara. Tujuan kita bernegara itu adalah welfare state, menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan itu, pertumbuhan kita harus berkualitas, menciptakan pekerjaan. Nah, dalam rangka itu kita akan memperkuat seperti bank sentral di negara lain. Kita tahu bahwa sejak krisis 98, bank sentral kita kurangi kewenangannya. Kewenangan dari sisi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja kita hilangkan. Kita kuatkan independensi. Tetapi semua negara yang pernah mengalami krisis yang sama dengan Indonesia tidak pernah merevisi undang-undang BI-nya. Hanya Indonesia yang merevisi. Amerika kena krisis berapa kali. Tetapi the Fed fungsinya ada 3. Stability, kemudian growth, unemployment selalu melekat. 98 Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang,
Korea mengalami situasi yang sama. Tapi mereka tidak pernah mengurangi kewenangan bank sentralnya. Dan bank sentral yang punya kewenangan stabilisasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja zaman Pak Harto, itulah yang membuat Indonesia tumbuh rally panjang 7%, 8% di era 80, 90 saat itu. Lah inilah yang sedang kita bicarakan, tapi belum kita putuskan. Kita sedang mencari formulasi. Maka karena ini sudah dibuka di sini, saya sampaikan kita sedang membicarakan, tapi belum memutuskan dan sedang diformulasikan. Untuk itu saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru. Siap Bapak. Nah, terkait dengan sebagai closing statement, saya menyadari bahwa peran pasar modal ini the one of importance di dalam, the most important saya sampaikan, di dalam mengukur barometer kepercayaan pasar kepada ekonomi Indonesia. Dua. Karena apa? Pasar modal yang kuat itu mencerminkan sebuah tingkat kepercayaan. Pasar modal yang kredibel itu membangun kepercayaan lebih kuat lagi kepada ekonomi Indonesia. Karena apa? Apa yang tadi saya sampaikan, monetary policy yang kredibel membangun kepercayaan investor kepada pasar modal. Fiskal yang kredibel menambah kepercayaan para investor di pasar modal. Nah, inilah kalau menurut saya tidak ingin menyangkal sedikit pun bahwa pasar modal itu the one of the face, the most important dari ekonomi Indonesia. Dan banyak mewakili Indonesia itu di mata para investor. Jadi membangun kepercayaan itu sangat penting. Pak, ya. Ya. Jadi menurut saya kehadiran saya di sini ada dalam rangka untuk sedikit memperkuat itu. Dari hal yang sudah kuat ada saat ini. Itu saja. Karena apa? Kalau pasar modal ini kuat, terus Indonesia dipercaya, saya yakin pasar modal Indonesia tidak termakan kepada persepsi-persepsi mengenai rating-rating yang menempatkan saham-saham yang kredibel itu kepada posisi untuk diwaspadai dan tidak dipercaya. Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi saya sampaikan pasar modal sangat penting menjadi salah satu bagian pilar penopang penyangga ekonomi Indonesia. Bapak, dari kami tentunya kami menyampaikan terima kasih Bapak atas insight yang disampaikan, dan sekali lagi mungkin dari kami CNBC Indonesia dan juga IDX terima kasih atas komitmen dan supportnya dan keberpihakannya terhadap pasar keuangan Indonesia. Kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Bapak Misbakun. Sehat selalu Bapak, selalu dalam lindungan Allah, dan juga saya kembalikan ke rekan saya Andi Shalini Shantika.